Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan belajar kita mata kuliah belajar dan belajaran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teori-teori belajar. Belajar mereka ada teorinya ya, teori-teori belajar. Ya, sebelum masuk ke teori-teori belajar, kita pahami dulu apa itu teori. Barangkali Anda sudah pernah ya menjumpai penjelasan seperti ini ya. Ya, ini sekedar mengingatkan balik kita ya. Apa itu teori? Kata teori berasal dari bahasa Yunani teori ya, yang artinya yang mengistimewakan penglihatan. Nah ini secara harfiah ya. Arti kata teori itu dari kata teoria, ya. Bahasa Yunani yang artinya itu ya, yang mengistimewakan penglihatan. Nah dari pengertian teori secara harfiah itu dapat dimaknai bahwa teori itu berfungsi untuk membantu memandang, melihat ya, dan menafsirkan berbagai kejadian atau fenomena ya, atau peristiwa. Jadi, dari kata teori itu ya, teori dimaknai atau memiliki fungsi ya, membantu kita ya melihat sesuatu, memandang sesuatu ya, dan bagaimana menafsirkannya dengan teori itu sehingga kita memiliki pemahaman terhadap sesuatu ya. Fenomena, peristiwa, ya, kejadian ya dengan sebuah teori. Ya teori menerangkan realitas ya, menerangkan kenyataan sebuah realitas itu bisa diterangkan dengan sebuah teori ya. Sehingga kita menjadi paham ya, terhadap realitas itu. Teori menerangkan realitas dan membantu kita untuk memahami dunia kita sendiri, realitas yang kita hadapi. Jika dengan begitu pada dasarnya teori adalah abstraksi dari realitas ya. Gambaran atau rumusan yang lebih mudah kita pahami ya dari sebuah kenyataan. Kenyataan, sebuah realitas dirumuskan dalam sebuah teori ya. Sehingga dengan teori itu kita lebih mudah ya memahami realitas. Kira-kira itu gambaran apa, makna ya atau pengertian teori. Nah, demikian pula belajar ya. Ini belajar kan sebuah peristiwa ya, sebuah uh, tindakan ya, perilaku ya yang dilakukan oleh siswa ya. Bagaimana kita memahaminya? Memahami belajar siswa. Ini bisa kita telusuri dengan sebuah teori. Kita memahami perilaku belajar itu dengan sebuah teori. Nah, sehingga kita memiliki pemahaman ya. Kita bisa menerangkan apa itu belajar. Kita mempelajari teori. Kita teori belajar ini pada akhirnya akan membantu kita ya untuk memahami apa itu belajar. Artinya teori-teori yang dikemukakan ya, oleh para ahli ini nanti ya, ini sebenarnya juga gambaran dari kenyataan ya, tentang belajar ya, yang dirumuskan dalam sebuah teori, yaitu teori belajar. Nah, begitu kira-kira gambarannya tentang teori ya, dan uh, fungsinya ya. Nah, kemudian dengan belajar teori belajar ini ya, belajar teori belajar ya. Ini nanti apa manfaatnya ya bagi guru ya? Ya, ada calon guru ya dengan belajar teori belajar ini ya. Kira-kira nanti apa manfaat yang bisa diambil ya? Ya, yang pertama belajar teori belajar ya. Ini membantu guru untuk memahami siswa belajar. Bagaimana siswa itu belajar itu bisa kita pahami ya dengan teori. Jadi aku belajar siswa itu bagaimana sih? Ya, itu bisa kita pahami ya dengan sebuah teori. Teori belajar bermanfaat bagi kita untuk bagaimana memahami siswa belajar. Kemudian teori belajar dapat membantu proses belajar lebih efektif ya, efisien dan produktif ya. Ya karena kita memahami siswa yang belajar dengan siswa yang belajar, ya, perilaku belajar siswa itu akan bagaimana? Nah, kita pahami ya, dengan sebuah teori ya. Nah, dengan kita memahami perilaku belajar siswa dengan sebuah teori, maka kita akan bisa menerapkan ya.
atau bisa menjadikan proses belajar itu lebih efektif ya, efisien dan produktif ya. Itu tadi karena kita paham ya, bagaimana siswa belajar. Terus teori juga bermanfaat untuk membimbing guru untuk merencanakan pembelajaran. Saya dengan kita memahami perilaku siswa dengan sebuah teori, nah bagaimana kita merencanakan belajarannya yang sesuai ya dengan perilaku belajar siswa tadi. Ya, rencana belajar ini ya disesuaikan ya dengan ya ciri khas siswa dalam belajar ya atau karakteristik siswa ya yang belajar. Ya, kita bisa merencanakan belajaran yang relevan dengan kondisi siswa yang belajar. Teori belajar juga dapat bermanfaat sebagai panduan guru untuk mengelola kelas. Ya, karena belajar ini sekarang banyak dilakukan secara klasikal ya dalam situasi siswa satu kelas jumlahnya tidak hanya satu dua ya tapi banyak ya. Nah, bagaimana perilaku belajar mereka di kelas itu bisa kita pahami dengan teori belajar ya, dengan memahami siswa yang belajar satu kelas ya. Kita pahami dengan sebuah teori ya, maka itu akan membantu guru ya bagaimana mengelola kelas ya dengan kondisi siswa satu kelas yang ya uh, punya kekhasan sendiri ya. Ini kan biasa ya kita uh, lihat ya, kita cermati ya. Setiap kelas itu biasanya punya karakternya masing-masing ya. Satu kelas dengan kelas lain bisa berbeda ya siswanya ya. Cara belajarnya bisa berbeda ya, perilaku belajarnya bisa berbeda ya, secara umum ya. Sehingga dengan memahami teori belajar, guru akan terbantu ya untuk mengelola kelas. Manfaat berikutnya adalah membantu guru untuk mengevaluasi baik proses, perilaku guru sendiri ya, serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Ya, dengan memahami teori belajar ya, nanti kan akan paham tentang perilaku siswa yang belajar. Dengan paham, maka kita akan lebih mudah ya. Guru akan lebih mudah bagaimana mengevaluasinya, nilainya ya. Lah ya, analisis di mana kekurangannya, ya, di mana kelebihannya ya, dan juga sampai nanti pada penilaiannya bagaimana. Ini juga membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan pada siswa sehingga dapat mencapai prestasi yang maksimal. Dengan belajar tentang teori belajar, ya, kita paham bagaimana siswa belajar, maka bagaimana guru akan memberi motivasi dengan kondisi siswa yang belajar itu, berbimbingan, ya, bantuan ya, sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Ya. Nah ini gambaran dari manfaat teori belajar ya bagi guru ya. Kemudian apa yang harus diketahui dalam teori belajar ini? Teori belajar itu di dalamnya kan ada hal-hal yang penting untuk kita pelajari, kita ketahui. Apa saja? Yang pertama adalah konsep dasar dari sebuah teori. Teori belajar itu ada konsep dasarnya, ada ciri-ciri ya, dan persyaratan yang harus yang melingkupinya. Ya, nanti akan kita pelajari satu persatu teori belajar itu apa ya, konsepnya seperti apa, konsep teori belajar itu ya, dan ciri-cirinya apa ya, dan persyaratan yang melingkupi dari teori belajar itu. Nah, ini ya yang pertama kita perlu ketahui dulu ya. Kemudian juga dengan teori belajar itu bagaimana sikap dan peran guru ya dalam pembelajaran. Dengan memahami sebuah teori dan teori belajar itu kita terapkan. Nah, bagaimana dengan teori belajar itu sikap dan peran guru yang semestinya. Nah, ini tentu antara satu teori belajar dengan teori belajar lain bisa jadi berbeda ya sikap dan peran guru dalam pembelajaran. Dan juga faktor-faktor lingkungan ya, nah, fasilitas, alat, ya, prasarana, ya, suasana ya, yang perlu diusahakan ya untuk mendorong pembelajaran. Dengan kita menerapkan teori belajar tertentu, kira-kira apa fasilitas yang diperlukan, alat-alat apa, suasana yang bagaimana yang perlu kita siapkan ya, sehingga penerapan teori belajar itu bisa berjalan. Kemudian juga apa yang harus dilakukan siswa ya dalam proses belajarnya ya. Dengan kita menerapkan sebuah teori belajar, maka bagaimana siswa saat belajar? Ketika belajar mereka harus bagaimana ya? Dengan
diterapkannya sebuah teori belajar. Ya ini ya, nah, hal yang perlu kita ketahui ya tentang teori belajar ini. Ya. Nah, kita masuk ke teori-teori belajar. Nah, ini secara umum ada 4 teori belajar ya. Ada teori behavioristik, ada teori kognitif ya, ada teori sosial ya, teori sosial ya, dan ada teori humanistik. Ini secara umum ya. Nah, bagaimanakah keempat teori ini? Ya, tentu berbeda-beda ya. Nah, kita mulai dari teori yang pertama itu, teori-teori belajar behavioristik. Behavioristik ya, teori belajar behavioristik. Nah, behavioristik ini berdasarkan kata behavior, yang artinya perilaku. Teori belajar ini memandang ya, bahwa kehidupan manusia ya itu terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Teori ini menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, ya. Karena behavior itu ya, jika kata tulisnya adalah perilaku. Dan perilaku itu adalah perilaku yang dapat diobservasi, diamati ya, dilihat ya, dan diukur. Jadi kehidupan siswa ya, mana siswa ya itu ya, terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan. Belajar itu menekankan pada perilaku ya, hubungan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Bagaimana perilaku yang dapat diamati dan diukur ini ya? Inilah yang ditekankan pada teori behavioristik. Nah, lalu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri dari teori belajar ini. Nah, yang pertama adalah mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil ya. Siswa ya, bukan atau belajar ya, itu memiliki unsur-unsurnya ya. Nah, itulah yang dipentingkan ya, diutamakan ya, unsur-unsur dalam belajar itu. Ya. Unsur itu saling berhubungan, saling berkaitan ya. Ya itu menjadi penting dan itu yang diutamakan. Lebih bersifat mekanistik ya, ini cenderung mekanis ya, artinya ya prosesnya begitu terus ya, proses yang seperti sudah baku ya, mekanis ya. Berjalan seperti itu ya. Menekankan pentingnya latihan ya, latihan begitu penting ya dalam teori ini. Beberapa teori ini berarti akan banyak menekankan latihan, latihan. Yang penting kan pembentukan respon atau reaksi. Jadi bagaimana siswa memberikan respon reaksi, ya. Itulah yang penting dalam belajar. Respon siswa bagaimana? Itulah yang didorong ya agar siswa itu memberikan respon atau reaksi-reaksi ya pada saat dia belajar. Kemudian menekankan peran lingkungan dalam belajaran. Jadi berarti faktor eksternal dari siswa itu penting ya, faktor lingkungan sekitar siswa ini penting ya dalam teori ini. Sehingga agar belajar bisa berjalan dengan baik, maka bagaimana lingkungan ini dikondisikan ya agar menjadikan siswa dapat bisa belajar ya dengan maksimal. Peran lingkungan. Ini cari-cari ciri-ciri teori belajar behavioristik. Nah, tokoh-tokoh dari teori ini adalah Edward Lee Thorndike dan Ivan Pavlov, Burgos F. Skinner, ya. Skinner ya, dan Robert Gany. Ini yang lebih bisa disebut Thorndike, Pavlov, Skinner, dan Gany. Ya. 4 tokoh teori behavioristik. Nah, masing-masing tokoh ini punya pandangan sendiri ya tentang belajar dari sisi perilaku ya atau behavior. Nah, kita pelajari dulu teorinya Thorndike. Thorndike. Belajar itu apa? Thorndike. Ini Thorndike mendefinisikan belajar adalah peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi atau hubungan antara stimulus dan respon atau biasa disingkat S dan R. Jadi belajar itu adalah sebuah peristiwa terbentuknya hubungan, koneksi, hubungan, koneksi-koneksi ya, antara stimulus dan respon. Sehingga teori ini teorinya Thorndike ya disebut dengan teori koneksionisme ya,
koneksi, hubungan itu antara stimulus dan respon. Stimulus itu adalah rangsangan, rangsangan dari luar yang menjadikan siswa itu aktif ya untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat, untuk bereaksi. Rangsangan. Dengan rangsangan itu maka siswa akan memberikan respon, reaksi ya. Itu berupa tingkah laku yang muncul karena adanya stimulus, ada rangsangan tadi. Jadi ada rangsangan, stimulus kepada siswa, sehingga siswa memberi respon, memberi reaksi. Itulah eh, proses belajar itu seperti itu. Pemberian reaksi, pemberian stimulus, dan reaksi dari siswa. Untuk Thorndike ya. Jadi orangnya Thorndike ini. Nah, menurut Thorndike, tingkah laku individu terbentuk dari hubungan antara stimulus dan respon ya. Tingkah laku siswa ya, itu terbentuk dari hubungan antara itu ya, antara stimulus dan respon, antara rangsangan dan reaksi ya, atau respon. Sehingga siswa yang menguasai banyak stimulus dan respon itu makanya akan lebih bisa berhasil ya, dan belajar. Siswa yang menguasai hubungan-hubungan antara stimulus dan respon yang banyak ya, makanya akan lebih punya potensi yang lebih banyak pula ya dalam keberhasilan belajarnya. Dan membutuhkan hubungan stimulus respon itu perlu dibangun lagi dengan pembentukan SR ya, yang terus terus ya berulang-ulang itu akan semakin memperbanyak ya penguasaan siswa terhadap stimulus dan respon ya. Yang itu akan ya mendukung ya keberhasilannya di dalam belajar. Ya ini secara teori dulu ya ini ya teorinya Thorndike. Nah Thorndike mengemukakan tentang tiga teori dalam belajar, tiga hukum dalam belajar, bukan tiga hukum ya belajar. Hukum belajar. Yang pertama adalah kesiapan, hukum kesiapan, law of readiness, ready. Siswa itu siap ya, setiap siswa akan berhasil ya jika ia siap ya, belajar. Ia memiliki kesiapan yang baik, maka ia akan memiliki potensi belajar ya, yang berhasil. Ya. Siap, ya. Kesiapan ready. Ya. Ini contoh ya. Contohnya ya. Aldo sangat bersemangat ketika akan memulai pembelajaran sejarah. Ya. Maka ia akan mudah menerima pelajaran. Nah, siap. Siap belajar ya. Dengan ditunjukkan semangatnya ketika akan mengikuti pembelajaran sejarah. Ya. Karena dia siap, ya maka dia akan mudah menerima pelajaran. Ini faktor kesiapan. Nah, kesiapan tidak hanya di lakukan siswa ya, ini juga bisa ya diciptakan oleh guru. Guru bisa menciptakan suasana yang menjadikan siswa siap belajar. Misalnya dengan beri motivasi, menarik perhatian siswa ya, agar ya siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini biasa dilakukan oleh guru ya. Sebelum belajar, ya biasanya guru melakukan sesuatu ya, agar siswa siap belajar. Ya. Motivasi, dorongan-dorongan ya. Dan bagaimana agar pembelajaran di awal itu bisa menarik ya, sehingga siswa tertarik dan dia akan semangat ya, untuk mengikuti pembelajaran. Siap ya, siswa siap ya mengikuti pembelajaran. Teori kesiapan. Yang kedua adalah latihan. Wah, ini tadi sudah di depan ya. Pentingnya latihan ya. Law of exercise. Belajar akan berhasil jika siswa melakukan banyak latihan ya, dan pengulangan dalam belajar. Latihan-latihan ya, itu penting ya dalam teori itu ya. Itu akan ya dukung ya keberhasilan siswa dalam belajar. Nah, contoh ini ya. Marik selalu mengulang pelajaran sejarah di rumah ya, yang telah dipelajari di sekolah. Maka ia akan lebih mudah memahami ya, karena terbiasa melakukan latihan-latihan dan mengulangi materi. Latihan.
Setelah mempelajari suatu materi tertentu, dipelajari lagi ya, diulang lagi ya, sehingga dia akan lebih mudah memahami materi karena diulang-ulang, dilatih terus ya, dilatihkan terus, akan semakin melekat ya, materi itu akan semakin melekat ya, jika suatu saat dibutuhkan untuk diuji ya, itu akan sudah mengendap ya, sudah menetap di dalam dirinya ya, sudah ya, tinggal mengungkap saja ya. Guru dapat beri latihan dan pengulangan dengan latihan soal ya, atau penugasan ya, sehingga mahasiswa relatif lebih menetap dan lebih bermakna. Ya, selain siswa yang juga aktif ya dalam uh, mengulang pembelajaran ya, dalam latihan-latihan ya, melatih diri sendiri ya, juga guru ya, bisa ya memberikan latihan-latihan ya, nah, sehingga siswa akan lebih menetap ya, materinya dalam dirinya ya. Hukum latihan, semakin banyak latihan maka semakin menetaplah materi itu di dalam diri siswa ya. Banyak latihan. Hukum ketiga adalah hukum hasil belajar atau law effect. Nah, belajar akan bersemangat jika mengetahui belajar yang baik ya. Mengetahui hasil belajar dengan segera dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Ia tahu kelemahan dan kelebihannya ya, dan memperbaiki dengan segera. Jadi ketika siswa itu mengetahui hasil belajarnya baik dan itu diketahui tidak terlalu lama ya, dia tidak atau dia sesegera mungkin mengetahui hasil belajarnya ya. Nah, itu akan mendorong siswa untuk termotivasi. Wah, ternyata hasil belajar ini kurang baik ya. Nah, maka akhirnya dia hasil belajarnya ini baik ya. Maka dia akan wah, senang ya. Hasil belajar saya baik. Ya. Itu akan mendorong dia untuk terus belajar dengan lebih baik lagi untuk meningkatkannya. Ya, dengan mengetahui hasil belajarnya baik, maka dia akan termotivasi, terdorong untuk uh, meningkatkan kembali ya, karena merasa puas ya dengan hasil belajar yang diperoleh itu baik ya. Dan itu menjadi semacam hadiah bagi dirinya ya, untuk memotivasi diri. Umpan balik yang menyenangkan itu juga diperlukan ya, agar siswa dapat uh, belajar ya, terus ya, mengurangi usaha belajar siswa ya. Jadi ada guru ya, dengan hasil belajar yang diperoleh siswa ya, guru memberi feedback, ya, beri umpan balik ya, yang menyenangkan ya, dengan beri pujian ya, dengan apa, motivasi agar meningkatkan belajarnya terus ya, dengan lebih belajar ya, untuk memperbaiki cara belajar ya, untuk memberi feedback ya. Itu akan berpengaruh juga ke siswa ya. Siswa kalau di uh, apa, beri motivasi oleh guru ya, atau dipuji lah ya, itu kan akan senang ya. Jadi akan meningkatkan ya motivasinya ya. Wah, diperhatikan oleh gurunya ya, diberi motivasi ya. Jadi wah, gurunya perhatian ya, dan itu dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan ya bagi siswa ya. Ya, itulah tiga hukum belajar dari Tondek ya. Jadi ini Tondek ini lebih menekankan tadi ya, bahwa belajar itu adalah hubungan antara stimulus dan respon. Sehingga stimulus itu yang diberikan oleh guru dan kemudian siswa memberi reaksi ya. Semakin banyak siswa itu diberi stimulus dan melakukan reaksi ya, nah, dia akan semakin tinggi ya kemungkinan dapat memperoleh hasil belajar yang diharapkan. Nah, sehingga ya itu teori ini bila kita lihat ya dalam kenyataan sehari-hari ya, nah, misalnya guru menerangkan sebuah materi yang agak rumit ini, agak kompleks ini ya. Materi pertama dijelaskan oleh guru atau dosen lah misalnya di kampus kita ya, misalnya mata kuliah
pesawat. Ya, materinya cukup rumit ya. Guru menerangkan pesawat sejarah saya. Keterangan pertama kali. Pesawat sejarah maknanya begini-begini atau ya artinya begini-begini. Ini definisi filsafat. Ya, maksudnya barangkali satu kali belum bisa langsung paham ya. Ditanya oleh nah, pada saat dosen menjelaskan tentang filsafat sejarah adalah apa ya? Pertama kali Bang Ri reaksi siswa, reaksi mahasiswa masih diam saja ya, karena masih berpikir keras untuk memahaminya ya. Tapi kan sudah ada respon ya, artinya dia mahasiswa ini juga merespon ya, walaupun responnya masih pasif ya. Terus sambil ya menjelaskan, saya mungkin sambil uh, apa ya ingin mengetahui ini mahasiswa sudah bisa memahami belum ya. Dipancing dan bertanya ya, atau diminta bertanya ya, dan siswa merespon, mahasiswa merespon. Berarti kan sudah ada stimulus dari dosen ya, menjelaskan materi filsafat sejarah, dan mahasiswa merespon. Wah, ada yang bertanya. Terus dosen menjawab. Nah, ini kan berarti stimulus dan respon. Stimulus dan respon. Nah, itu dilakukan ya, dengan cara yang bisa tidak lebih dari atau bisa lebih dari satu kali ya. Berulang-ulang artinya ya. Ini akan semakin kuat lah, akan semakin melekat lah ya. Penguasaan mahasiswa terhadap filsafat sejarah. Itu sekali diterangkan, wah masih pada diam. Terangkan lagi, wah sudah mulai bertanya. Terangkan lagi, malah sudah bisa menjelaskan. Ini berarti 3 kali proses stimulus dan respon ya. Sampai pada akhirnya mahasiswa menguasai tentang filsafat sejarah, pengertian filsafat sejarah. Jadi itu melekat betul ya di dalam diri mahasiswa ya, sehingga suatu saat diuji ya, dites ya. Saya sebenarnya ya, itu ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan filsafat sejarah ya? Atau definisi filsafat sejarah itu bagaimana? Nah, karena pada saat proses belajar ini ya, itu stimulus dan responnya itu berulang-ulang ya. Dia di rumah juga kemudian diulang lagi ya pelajarannya ya, materinya ya, melatih diri lagi dengan materi itu ya, sehingga ya itu akan semakin mengendap ya materi itu ke dalam diri mahasiswa, dan akan ya kuasanya terhadap materi itu akan semakin kuat ya, akan semakin melekat. Belajar pun akan bisa tercapai ya dengan optimal. Ya, begitu kira-kira ya. Apa teori belajar behavioristik ya, dari Tondek dulu ya, pertama ya. Di lain kesempatan kita lanjutkan dengan apa teori belajar behavioristik yang berikutnya ya, dari Pavlov, Skinner, dan Gagne ya. Ya, demikianlah para mahasiswa perkuliahan kita kali ini ya. Kalau ada kekurangan, sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.